Kali ini kita akan bercerita misteri dengan narasumber Mbah Sepuh Mas Toyo, karena cerita yang berjudul terjadi sebelum dibangunnya perumahan Citra Kebun Mas yang bernama Kebun Jeruk Tuan Arin Kebun Mas Indah. Nah, sekarang kita lebih lanjutnya lagi, lebih ditanya langsung lebih detailnya, kita berkenalan dengan Mbah Sepuh Mas Toyo ini karena beliau orang pertama atau saksi mata kejadian pada beliau waktu menjadi centeng di kebun jeruk tersebut. Assalamualaikum Mas, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum, sehat alhamdulillah. Bisa diterangkan Mas dengan subscriber cerita misteri Tats Kawan channel ini. Silakan Mas diceritakan bahwa pengalaman si Mas pada waktu si Mas menjadi centeng di Citra Kebun Mas Indah. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali kepada sahabat dan saudara kita seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Kami ucapkan selamat dan salam Om Swastiastu, salam budaya, nama kebajikan, merdeka. Mereka Nah, di sini saya akan mengulas ke belakang. Sebelumnya saya mohon maaf seandainya dalam ulasan saya nanti ada yang tercecer ataupun ada yang terlalu berlebihan. Tapi saya menceritakan hal ini sesuai pengalaman yang saya alami, sesuai pengalaman yang saya temukan di saat saya lagi menjalankan tugas keamanan di salah satu kebun di Kabupaten Karawang ini yang memiliki kapasitas luas kurang lebihnya 60 hektar. Pada waktu itu saya dipercaya oleh Direktur Utama Perkebunan Kebun Mas Indah untuk mengendalikan keamanan di wilayah Kebun Mas Indah di kawasan Kecamatan Klari ya. Pada waktu itu masih Kecamatan Klari, belum ada istilahnya pemekaran kecamatan. Ya. Singkat ceritanya begini, Bang Bun. ya gimana? Pada waktu itu malam Jumat, saya ingat pisan malam Jumat itu saya tugas malam. Pas bagian tugas malam sih Mas. Ya. Betul. Jadi saya itu tugas ada di blok F dan blok D pada waktu itu. Yang posisinya itu blok F itu dekat jembatan Citra Kebun Mas yang baru sekarang. Kalau dulu di depan berarti ya? Iya betul. Dan di situ itu sangat terlihat angker ya. Memang jarang ada yang berani di situ tuh yang ke jembatan itu. Nah, saya agak merinding juga ini kalau mengingat kembali peristiwa itu. Ya. Karena rasa tanggung jawab saya, okelah saya jalankan. Tepatnya jam 12 malam setelah pukul 11 kita masuk, kita overstep sama keamanan sore. Saya langsung kontrol lokasi keseluruhan karena pada waktu itu memang penerangan belum masuk, penerangan PLN masih penerangan genset dan waktunya udah dimatikan oleh teknisi penerangan di perusahaan kami. Oh, jadi belum ada masuk listrik kayak sekarang? Belum, pada waktu itu belum. Nah, itu setelah jam 12 tepat itu saya duduk di pos karena pada waktu itu pos kapasitasnya hanya satu orang pas, kurang lebih lebar hanya 1,20 meter, tinggi posnya 1,5 meter. Jadi kita hanya bisa duduk-duduk di situ sambil mengawasi di sekitar kita. Barat yang sekarang dibangun Saung Kebon ya, itu terbayang makhluk yang sangat luar biasa kesannya. Jam berapa kira-kira Mas? Jam 12. Jam 12 malam. Nah, di situ itu
saya hanya sempat istighfar astagfirullahaladzim sebelum, karena saya merasa takut ya pada malam itu takut saya, karena melihat posisi saya duduk di pos itu, kaki dia itu ada di kanan kiri kita. Wah. Saking besarnya kaki itu, jadi kita nggak berani tangga melihat ke atas kayak apa wujud dan rupanya. Oh jadi pas ngelihat itu suatu sosok raksasa tinggi besar, cuman si Mas itu pas waktu di pos itu melihat Hanya batas kaki ke bawah. oh kaki ke bawah Iya, doang. itu ke atasnya saya nggak berani lihat. Karena saking tingginya Saking gitu. tingginya dan kaki itu luar biasa besar. Teramat kan. Saya hanya istighfar dan saya pasrah. Kalau memang pada waktu itu saya harus istilahnya dimakan atau diapain sama makhluk itu, saya pasrah. Bila itu Allah saya udah pasrah kepada Gusti Allah. Cuma pada waktu itu saya ingat pesan sama guru saya pada waktu saya masih di kampung saya bacakan doa. Itu kalau kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu saya baca 7 kali. Lambat laun kaki itu mengecil sampai makhluk itu duduk. Langsung duduk. Langsung duduk minta ampun, nggak akan ganggu lagi. Nah di situ saya bayang saya ada apa dengan amalan itu. Saya ingat pesan orang tua itu aja saya bacakan itu. Alhamdulillah mungkin diizinkan oleh Gusti Allah sehingga makhluk itu bisa bersahabat dan tidak mengganggu lagi untuk keseluruhan karyawan yang ada di kerjaan. Nah, pada waktu itu saya pagi harinya menemui staf kantor memberikan laporan peristiwa itu, tapi ya maklum ya kalau namanya orang asing nggak kayak orang Jawa, Nggak menanggapi berarti ya? Nggak ada respon apa-apa, nggak baca dia itu ilustrasi kita hanya bayang-bayang kita gitu. Oke lah, nggak apa-apa kayak gitu aku gitu. Tapi sampai saat ini dan detik ini saya masih ingat kejadian itu. Nah pas kejadian si dulu kan yang sangat terkenal angkernya itu Mas dari kebun kadu mengarah ke yang mau ke Babakan Tohir itu kan blok itu ada cerita bisnisnya juga kan kalau di Ada. Nah, semenjak saya tugas di situ itu yang saya katakan saya nilai secara pribadi saya angker itu ada 5 titik. Titik 1 itu yang saya ceritakan di Kampung Kadonggong itu. Terus titik kedua yang sekarang jadi pondok pesantren di Babakan. Oh, Babakan Nah, itu yang Sakloning ya. Oh, Sakloning ya. Sakloning itu waktu itu di situ yang nempatin Pak Yoto itu namanya. Nah, terus ke arah timur geser ke utara itu pas belakang Babakan, Masjid Babakan. Habis Babakan itu bro. Pojokan itu dulu namanya. Mission. Nah, Banisin, depan Banisin itu terus ke barat lagi di situ ada sedot pompa air yang untuk ngairin di blok T pada waktu itu dan blok R itu juga angker di situ. Terus yang paling ujung yang dulu kan Lio Tembelang ya. Dulu ada Lio ya, tempat pembuatan genteng dan batang. Itu pas perempatan jalan yang dari arah Wagir, kalau dulu jalan kampung itu lewat situ. Penghubung antara Wagir 1 sama Dusun Tembelang. Lewatnya situ pas perempatan pintu gerbang itu ada Obang. Oh iya, Obang. Ada empang lah, di situ ada BD-nya 1 itu dulu yang nempatin almarhum Pak Bardani. Nah itu di situ itu saya juga menemukan sosok yang sama dan serupa seperti yang tapi saya dengan peristiwa itu saya nggak kaget lagi. Saya langsung bacakan itu, saya bisa lewat aja. Jadi peristiwanya itu gimana tuh Mas kejadian si makhluk tersebutnya? Ya kalau kita sambungkan ke cerita yang depan, waktu dia saya bacakan itu 7 kali terus dia berubah wujudnya jadi kecil, dia hanya bilang nggak akan ganggu lagi, hanya gitu aja. Dan saya juga bilang kamu alammu beda, alamku juga beda. Kalau kamu merasa terganggu, saya mohon maaf. Kalau kamu merasa terganggu, terikat, tersewa atau gimana, saya nggak sengaja, karena saya nggak ada yang tahu. Kalau kamu melihat saya, pergilah kamu ingin sama saya dalam hati saya. Terus yang peristiwa yang mengerikan lagi yang di Babakan yang
depannya yang sekarang dibangun pondok pesantren. Oh, di situ. Itu dulu ada pohon cemara yang kemungkinan itu kalau diukur besarnya sebesar pohon kelapa. Apanya mas? Diameternya, diameter pohonnya. Oh, dia bisa pohon. Kalau ketinggiannya ya udah cukup tinggi lah, ada yang saya sekitar 30 meteran. Nah, itu peristiwanya aneh. Waktu saya mau mukul lonceng ya, karena waktu itu kalau ada waktu, tepat waktu jam 11, jam 10, jam 12 itu kita harus wajib mukul lonceng. Kalau jam 12 ya 12 kali suara mukul lonceng, dan sebagai tanda kita tugas di situ. Nah, peristiwa itu saya akan memukul lonceng itu kan, samping lonceng itu ada pohon cemaranya, jadi lonceng itu digantungin di pojok pos, cuman pas pojokan itu ada pohon cemara itu. Yang membuat saya kabur terbirit-birit, saya melihat pohon cemara setinggi itu dan segede itu, dia ditekuk sampai ujungnya itu nyentuh tanah. Waduh, ngeri juga kawan-kawan kalau melihat seperti itu ya. Kayak gitu peristiwa, jadi luar biasa. Sehingga waktu itu anak-anak saya yang di bawah kendali saya, ya katakanlah saya sebagai kepala regunya waktu itu, ketua regunya gitu, kalau saya tugasin di situ nggak mau minta digeser. Akhirnya ya saya juga yang menghandle kebutuhan tugas di situ. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman lain yang istilahnya seumur sama saya, ya hanya ketawa. Memang di situ hati-hati, kita harus sering beristighfar, sering berdoa agar kita selamatkan. Jadi yang kemungkinan besar sih makhluk-makhluk kayak gitu yang namanya goib itu sampai sekarang ini masih ada. Jadi perkembangan dari tahun ke tahun, setelah ada pembangunan perumahan, kan saya sudah istilahnya mengundurkan diri lah dari keamanan. Tapi sempat diambil juga oleh Citra Kebun Mas untuk jadi keamanan beberapa tahun namanya. Nah, di situ udah mulai berubah, lingkungan itu udah mulai berubah karena pada waktu itu ada penggusuran lahan ya, pemerataan lahan untuk bangunan. Nah, di situ itu kita sebenarnya lebih ngeri karena dulu mas, kawan-kawan, cerita babat alas Citra Kebun Mas ini dari sebelumnya itu kita mulai ke part 2. Nah, untuk kawan-kawan semua yang penasaran silahkan komen di kolom komentar, lanjutkan. Seperti itu ya. Nah, ini masih banyak peristiwa-peristiwa ganjil atau cerita-cerita mistis yang sangat menyeramkan itu di kebun raya Gunung Mas, Busung Masida ini sangat banyak. Titik-titik tertentunya itu masih banyak ceritanya dari si Mas Basaku ini. Nah, bagi kalian yang senang cerita-cerita mistis atau cerita misteri horor yang mau di podcast, bisa hubungi langsung ke Facebook saya Kang Bubun atau ke Facebooknya Panglima Billy, atau bisa langsung komen di kolom komentar. Dan ingat, Waipot pernah bilang, tetaplah berbuat baik dan jangan berpura-pura baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, 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 Bagja Loya dan merdeka.